di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hermawan. Saya dari kelompok 34 KKN dari Rumah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang memanfaatkan tanah lahan yang sudah mati atau ihya al-mawat dan tata cara menjadikannya hak milik. Nah, jadi teman-teman pasti pada belum tahu kan kalau tanah lahan sudah mati bisa dimanfaatkan dan bisa jadi hak milik loh. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu ihya al-mawat. Ihya al-mawat adalah menghidupkan tanah yang sudah mati. Tanah yang mati merupakan tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang pun. Islam menyukai manusia yang berkembang dengan membangun berbagai perumahan dan menyebar di berbagai pelosok dunia untuk menghidupkan atau membuka tanah-tanah yang tandus. Hal itu dapat menambah kekayaan dan memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapailah kemakmuran dan kekuatan mereka. Bertolak dari hal tersebut, Islam menganjurkan pada penganutnya untuk menggarap tanah yang gersang agar menjadi subur, sehingga menghasilkan kebaikan dan keberkahan dengan mengolah tanah tersebut. Nah, jadi bagaimana sih cara memanfaatkan tanah lahan yang sudah mati? Yang pertama, menyuburkan. Cara ini digunakan untuk daerah yang gersang, yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh. Maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk kandang, sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, dengan cara menanam. Cara ini dilakukan untuk di daerah-daerah yang subur tetapi belum dijamah oleh tangan-tangan manusia. Maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok, mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus seperti pohon jati, karet, kelapa, dan pohon-pohon lainnya. Yang ketiga, dengan cara menggarisi atau membuat pagar. Hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya. Maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya. Yang keempat, dengan cara menggali parit, yaitu membuat parit di sekeliling kebun dan dikuasainya dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai. Dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. Terus bagaimana sih caranya tanah lahan yang sudah mati menjadi hak milik? Tentang hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, hak terkuat dan terlengkap yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Jadi, tata cara tanah lahan yang sudah mati menjadi hak milik yaitu harus ada izin dari pemerintah. Di Indonesia, untuk pembukaan lahan baru yang belum pernah dimiliki seseorang atau badan hukum, maka kewenangan untuk membuka lahan baru tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja. Akan tetapi, harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, yaitu kepada gubernur untuk tingkat provinsi, wali kota madya atau bupati untuk tingkat kota madya atau kabupaten, dan camat kepala wilayah untuk tingkat kecamat. Untuk tanah yang berukuran luas, maka harus mendapatkan izin langsung dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Nah, mayoritas ulama berbeda pendapat soal tata cara tanah lahan yang sudah mati menjadi hak milik. Yang pertama, ada Imam Abu Hanifah berpendapat pembukaan tanah merupakan sebab pemilikan tanah, akan tetapi
disyaratkan juga mendapatkan izin dari penguasa dalam bentuk ketetapan sesuai aturan. Yang kedua, ada Abu Yusuf menganjurkan bahwa izin dari penguasa itu tidak penting. Abu Yusuf menjustifikasi pendapat gurunya untuk mencegah konflik antara dua pihak yang saling mengklaim. Yang ketiga, ada Imam Malik membedakan antara tanah yang berdekatan dengan area perkampungan dan tanah yang jauh darinya. Apabila tanah tersebut berdekatan, maka diharuskan mendapatkan izin penguasa. Namun, apabila jauh dari perkampungan, maka tidak disyaratkan izin penguasa. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang memanfaatkan tanah lahan yang sudah mati atau iya al-mawat dan tata cara menjadi hak milik. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop till the end, no.